Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah dari SDN Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan. Di sini saya akan memaparkan instrumen rencana evaluasi perangkat pembelajaran 1, yaitu dalam hal ini saya mengambil muatan IPA dan Bahasa Indonesia pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran kedua. Adapun rencana evaluasi yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya melakukan jurnal refleksi pembelajaran. Jurnal refleksi ini yang dipakai yaitu adalah model round robin, yang mana di sini siswa dapat mengisi jurnal refleksi pembelajaran, yaitu yang pertama, apa yang menginspirasiku dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa yang aku rasakan mengikuti pembelajaran hari ini. Yang keempat, apa hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian, kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Selanjutnya, yang keenam, kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pembelajaran hari ini? Kemudian, yang ketujuh, apa yang aku harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Di sini, jurnal ini akan diisi oleh setiap siswa. Kemudian, ada lembar observasi yang dapat kita lakukan, yang dapat saya lakukan sebagai guru, yaitu saya melakukan penilaian sikap dan pencatatan sikap selama kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang mana di sini ada jurnal pengamatan penilaian sikap. Di sini kita dapat menemukan temuan-temuan perilaku siswa yang menonjol, artinya yang tidak biasa dilakukan oleh siswa-siswa lain sebelumnya. Kemudian saya akan melakukan lembar analisis pengamatan penilaian sikap religius yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu apakah anak itu berdoa, mengikuti doa, apakah anak itu disiplin, datang tepat waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam melakukan kegiatan-kegiatan paket kebersihan, misalnya apakah siswa itu kita lihat dari tanggung jawabnya, tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab paket kelas misalnya. Kemudian saya akan melakukan analisis penilaian sikap sosial. Apakah sosial di sini yaitu yang berhubungan dengan teman, yang berhubungan dengan guru, yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, warga sekolah. Yang pertama, apakah siswa ini mampu bekerja sama? Apakah siswa ini sudah menerapkan sifat yang jujur? Apakah siswa ini percaya diri? Misalnya percaya diri kalau disuruh tampil ke muka, oke, mau, nggak malu, gitu. Kemudian di sini ada penghitungan skor karena saya mengambil 3 kriteria, maka skor maksimalnya 12. Karena poin yang diambil yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau 4 itu sangat baik, ketiga baik, yang kedua cukup, yang 1 kurang. Artinya kurang dalam hal ini kita perlu bimbingan. Melakukan pembimbingan terhadap siswa. Selanjutnya, saya akan melakukan penilaian hasil wawancara. Penilaian hasil wawancara ini bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Kalau secara daring, kita bisa memanfaatkan media sosial. Apalagi zaman sekarang, media sosial itu menjadi sahabat kita. Bahkan, kalau jalan pun kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan teknologi seperti HP ini. Nah,
Waktu wawancara ini bisa disesuaikan nanti sesuai dengan kegiatan PPL PPG kita nanti. Dengan pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu yang pertama, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang model pembelajaran PBL? Apakah Bapak Ibu mengetahui tahap-tahap pembelajaran model pembelajaran PBL? Yang ketiga, apakah menurut Bapak atau Ibu semua guru sudah menerapkan model pembelajaran PBL di setiap pembelajaran? Yang keempat, apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian pengetahuan pada model pembelajaran PBL? Yang kelima, apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian sikap spiritual sosial pada model pembelajaran PBL ini? Apakah jenis instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian keterampilan pada model pembelajaran PBL ini? Kemudian selanjutnya strategi apa yang harus dilakukan agar dalam setiap proses pembelajaran dapat melaksanakan sesuai dengan model pembelajaran PBL yang dirancang. PBL dalam hal ini Bapak Ibu model pembelajaran problem based learning. Karena kita kebiasaan suka menyebutnya dengan istilah PBL, singkatan aja. Wawancara di sini bisa kita lakukan kepala sekolah, pengawas, atau fakar-fakar pendidikan lainnya. Kemudian, di sini juga saya akan memberikan nanti lembar observasi guru yang ada di sekolah kita. Di sini mereka dapat memberikan poin dari 1 sampai 4. 1 belum terlihat, 2 mulai terlihat, 3 sering terlihat, 4 konsisten terlihat. Artinya konsisten itu terlihat dalam setiap tahapannya, sesuai dengan tahap-tahapannya. Yang mana di sini aspek yang diamati yang pertama kegiatan pendahuluan, apakah sudah mengkondisikan suasana belajar, apakah sudah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah menyampaikan garis besar cakupan materi, apakah sudah menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian dalam kegiatan inti, aspek yang akan diamati yang pertama strategi pembelajaran. Apakah pembelajarannya sudah interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang bagi siswa? Kemudian apakah guru ini sudah penguasaan materi pembelajaran sudah relevan, sesuai dengan pengembangan etik dan kehidupan nyata, dan sesuai dengan materi indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditentukan dalam silabus pembelajaran. Apakah juga di sini menyajikan materinya secara sistematis, dari yang termudah ke sulit, dari yang abstrak dan sampai ke non-abstrak. Iya. Kemudian aspek yang diamati dalam kegiatan inti ini adalah pemanfaatan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang mana di sini menunjukkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran atau LKPD yang dibuat. Kemudian melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan media ataupun LKPD tersebut. Nah, apakah media itu juga akan menghasilkan pesan yang menarik? Artinya kan media itu sebagai perantara penyampaian informasi dari materi ke siswa. Kemudian pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini akan dilihat apakah pembelajaran itu akan berpusat kepada siswa ataukah cuma berpusat kepada guru. Kemudian, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Kita dalam pembelajaran itu diharuskan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Akan tetapi kita bisa juga menyelingi dengan bahasa daerah, artinya kita membudayakan bahasa daerah juga. Kadang siswa kita itu ada yang tidak paham dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Di rumah itu jarang digunakan bahasa Indonesia, hanya cuma di sekolah.
Misalnya, kemudian aspek yang diamati yaitu pada kegiatan penutup, apakah siswa dan guru itu sudah membuat rangkuman pembelajaran, apakah juga guru itu bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran, umpan balik, ataupun tindak lanjut. Apakah guru itu melakukan penilaian dan mengumpulkan hasil kerja peserta didik, kemudian apa yang dilakukan, apakah guru tersebut merencanakan kegiatan pengayaan atau remedial, ataupun bimbingan konseling bagi siswa-siswa yang bermasalah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian apakah guru itu sudah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Itulah survei yang diberikan kepada guru. Kemudian di sini yang berikutnya adalah survei kepada murid, guru ataupun kepala sekolah ataupun orang tua. Di sini kita dapat mengambil beberapa atau satu setiap murid, satu guru, satu kepala sekolah, kemungkinan kepala sekolah cuma satu. Orang tua bisa kita ambil satu sampelnya. Di sini pertanyaannya kita menanyakan apakah siswa itu sudah senang dalam pembelajaran kita, apakah ibu guru itu mau menuruti kehendak siswa, apakah pembelajarannya sudah variatif, apakah ibu guru itu sudah memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai, apakah bapak ibu guru itu memberikan evaluasi yang mudah, apakah Bapak Ibu guru itu membuat soal evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Jangan kita mempelajarkan IPA dan bahasa, sedangkan soal yang disajikan materinya matematika atau PKN. Atau babnya misalnya sini sistem pernapasan, yang diberikan sistem pencernaan misalnya. Dengan emosi karakter yang diisi adalah sangat senang, senang, kurang senang, dan tidak senang. Kemudian lembar survei pertanyaan untuk teman sejawat. Teman sejawat ini bisa kita ambil dari guru yang di sekolahan kita. Misalnya. Sama juga seperti siswa tadi, emosi, senang, kurang senang, tidak senang, sangat senang. Itu. Sama pertanyaannya dengan guru, apakah sudah guru tadi merancang pembelajaran yang lengkap, artinya dari nama sekolah, dari kompetensi inti sampai penilaian sampai tindak lanjut. Misalnya menurut Bapak Ibu apakah perancangan pembelajaran tadi sesuai dengan karakter materi dan siswa. Kita harus menyesuaikan materinya, apakah karakter siswa perlu level berapa siswa kita ini misalnya diberikan materi ini. Ya. Kemudian selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah penyajiannya sudah sangat mudah untuk dilaksanakan? Menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang dibuat memanfaatkan media yang inovatif? Apakah soalnya tadi yang relevan? Apakah instrumen pembelajaran tadi sesuai dengan LPP, media ajar, bahan ajar, dan LKVD? Dapat kita berikan emosi sangat senang, senang, kurang senang, dan tidak senang. Kemudian, yang rencana evaluasi yang akan saya berikan yang terakhir yaitu artefak hasil belajar siswa. Yang mana dari keseluruhan pembelajaran itu akan dihasilkan hasil belajar siswa yaitu berupa LKPD, lembar evaluasi. Yang mana di sini kita bisa menilai dari penilaian LKPD, kemudian penilaian pengetahuan mengenai evaluasi secara mandiri kepada siswa. Kemudian di sini ada LKPD Bahasa Indonesia, karena tadi IPA sama Bahasa Indonesia. Ini. Begitu paparan rencana evaluasi yang saya akan berikan pada permasalahan aksi yang pertama. Dari sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya? Oh iya, saya lupa. Apakah Ananda-Ananda di sini ada yang ditanyakan? Bu Nikma. Iya. Saya mau tanya nih. Tadi kan di evaluasi ini ada sejenis wawancara ya? Iya. Maksudnya wawancara dengan teman sejawat. Nah, wawancara kira-kira itu ada berapa?
Kenapa? Wawancara Ada mungkin beberapa mengambil sampel yang diambil. satu sampel, Bu, bisa dari pengawas, bisa dari kepala sekolah, atau pakar pendidikan yang di luar dari sekolah kita. Misalnya kepala dinas pendidikan, atau bagian pakar yang berhubungan dengan pendidikan, yang sesuai dengan jalur pendidikan kita. Iya. Jadi tidak mesti dengan teman satu sekolah ya? Ya, teman satu sekolah itu nanti, Bu, lembaga observasinya ada yang ke guru, ada yang kepala sekolah misalnya. Iya, Tapi iya. kalaunya kepala sekolah kita memang berkompeten sebagai pakar pendidikan yang lebih tinggi dari yang lainnya, misalnya boleh. Boleh. Iya, Nah, iya. jurnal refleksi di sini misalnya saya akan menanyakan kepada Ananda Hendra, kegiatan apa yang menurutmu membosankan dalam pembelajaran hari ini? Ananda Hendra, bagaimana pendapatnya? Saya hari ini ngantuk, Bu. Karena saya Kenapa? pagi nggak makan. Oh, nggak makan ya? Iya, Jam Bu. berapa tidurnya? Tidurnya jam 12 tadi malam, ngerjain Oh, PR. jangan dibiasakan ya, tidur terlalu Bu. larut malam, nanti pembelajaran hari ini ngantuk jadinya menerima. Rugi Iya, loh. Bu. Iya, Main Bu. game, Rugi Bu loh. Ai. Hendranya main game. Nah, main game itu bisa menyebabkan nih, apa untungnya main game? Cuma senangnya sesaat, ruginya banyak. Rugi terhadap kesehatan, padahal kesehatan itu adalah lebih utama. Yang kedua, rugi kota internet. Uang jajannya malahan buat beli kota, bukan untuk kesehatan tubuh. Iya, Bu. Nanti saya janji tidak akan tidur terlalu lama lagi. Boleh kita hiburan main game cuma sebentar aja. Jangan sampai Bu. kita lupa dengan pelajaran. Pelajaran. Ibu, Apa? itu Weni mau bertanya katanya. Apa, Wen, yang ditanyakan? Lawas kah lagi, Bu, waktunya? Belum. Istirahatkan, Bu Belum, Ai. hanya satu mat. Hendak belanja kah sudah? Tinggi, Bu Ai. Tadi pagi tidak sempat sarapan. Nah, Oh, sama dengan ada sempat sarapan. Mama kada belum memasak kah? Mama, Bu Ai berjualan. Oh, berjualan. Awak sudah besar, kita bisa membantu orang tua di rumah. Jangan mengharapkan mama yang selalu menyiapkan sarapan pagi. Bantulah mereka. Iya, Bu. Karena mereka bekerja untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan diulang ya. Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu, saya paling akan berat menanyakan Bu. kepada Ananda Depi, apa yang kamu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Oh iya Bu, untuk pembelajaran selanjutnya semoga Ibu masih menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti hari ini supaya pembelajarannya tetap menarik seperti hari ini, Bu. Iya. Iya, terima kasih semangat motivasinya. Semoga Ibu sehat, dapat berkarya lebih variatif lagi dalam menyiapkan media pembelajaran kita. Amin. Amin. Terima kasih ya Ananda Depi. Semangat Sama-sama. untuk belajar. semangat. Tepuk semangat. Oh iya. Semangat. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali anak pintar. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Semangat. Iya, Semangat. pintar anak ibu. Ya. Adakah lagi yang ditanyakan kepada ibu? Ayo, Hendra. Bu. Tanya. Adakah Sudah, yang Bu. ditanyakan? Sudah, Oh, Bu. Tidak ada, Kalau Bu. sudah. Tidak ada, Bu. Oh iya, satu lagi.
Ibu nantinya rencana evaluasi yang kedua kita belajar matematika. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pernah kan ke pasar beli Ya, gula Bu. 1/4, gula 1/2. Pernah kan beli seperti itu? Ya, Bu. Pernah, Bu. Ya, pelajaran selanjutnya nanti kita matematika, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti Iya, Bu. kita langsung menggunakan media papan pecahan yang dapat kalian lihat, yang dapat kalian manfaatkan ketika belajar. Iya, Tidak lagi asik. menghayal, kada lagi menghayal. Kawa pian jamak, kawa pian sentuh dah medianya. Iya. Sampai ketemu besok ya. Jangan lupa Iya, Bu. sarapan Iya, Bu. pagi. Iya, Sholat Bu. 5 waktu ya. Iya, Jangan Bu. lupa ketinggalan. Selalu Iya, mandi Bu. pagi. Iya, Bu. Iya, Wendy Bu. nggak Jangan mandi pagi, Bu. sampai- Hendra Wendy tidak nggak mandi, mandi Bu. pagi. Hendra tidak mandi, Bu. Nah, jangan sampai lagi kada mandi, makanya ngantuk belajar. Ya, cukup sampai di sini dulu pemaparan dari Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nyamannya sudah.